Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke kawan-kawan sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang tips sukses beternak entok bagi pemula. Nah, simak video ini tanpa di-skip-skip agar teman-teman sekalian bisa paham apa yang akan saya sampaikan di video ini. Nah, untuk teman-teman sekalian yang masih awam sekali ataupun masih baru sekali dalam beternak entok, saran saya harus banyak-banyak dulu mencari ilmu-ilmu dalam berbudidaya entok. Seperti saya dahulu itu bertanya-tanya dulu kepada teman-teman terdekat bagaimana cara beternak entok yang baik, pakan apa saja yang bagus untuk beternak entok ini, dan kandangnya seperti apa yang standar untuk beternak entok skala rumahan. Nah, itu dulu saya survei-survei dulu ke kandang-kandang yang ada di sekitaran saya. Mau tua mau muda, kita harus ya rajin-rajin bertanya. Ya, walaupun dia lebih tua ataupun sekiranya lebih muda dari kita, ya kita harus bertanya seputaran beternak entok agar kita tidak tersesat dalam peternakan entok ini. Jadi saran saya cari ilmunya dulu, baru kita membeli entoknya. Nah, sebelumnya dalam beternak entok itu kita butuh kandang teman-teman. Jadi walaupun kita skala rumahan, paling enggak entok kita tidak berkeliaran. Ya tujuannya ada kandang itu tidak terhindar dari predator dan juga tidak hilang di maling orang. Jadi walaupun entok kita hanya skala rumahan, seperti contohnya hanya 1 ekor basor dan 5 ekor indukan. Nah, kita bisa belajar dulu dari sedikit dulu, jangan terlalu besar-besaran dulu. Ini terkhusus untuk yang masih baru belajar teman-teman. Jadi dia masih belum pernah beternak entok. Jadi awal mulanya itu ya boleh hanya sekitaran 1 ekor basor dan 5 ekor indukan. Jadi ada juga nih kawan-kawan sekalian yang jangan terlampau terburu nafsu. Banyak juga yang memiliki modal besar, lahan yang luas, tapi ya tidak memikirkan panjangnya nanti dalam beternak entok. Dia ilmunya belum ada dan juga masih belum tahu pakan apa yang baik untuk ternak entok. Dia belum tahu juga sistem apa yang akan dipilih. Jadi kebanyakan itu orang membeli basor, indukan, dan dicampur sama yang dere-dere masih umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Bahkan ada dicampur juga dengan anakan entok di usia 1 minggu. Jadi kalau kita masih pemula itu kebingungan. Kalau saya sendiri dulu juga kebingungan. Kalau beternak entoknya indukan, beli lagi nanti ukuran 2 bulan, ukuran 1 bulan, ukuran 1 minggu, karena pakannya itu berbeda-beda teman-teman sekalian, dan juga perawatannya juga berbeda-beda. Karena anakan entok ini tadi kan tidak seperti perawatan entok dewasa yang mana kita beri makan lalu kita lepas liarkan, itu dia sudah baik karena memang sudah dewasa dan ketahanan tubuhnya juga sudah kuat. Berbeda dengan anakan entok yang mana kita harus sering memantaunya. Ya, pemberian pakan, pergantian air minum, pembuatan lampu untuk penghangatnya, kandangnya juga tidak boleh asal-asalan, apalagi untuk di anakan entok. Jadi saran saya sebelum beternak entok itu, sebelum membeli entoknya, kandangnya dulu kita rapikan, kita mapankan, kita buat kandang yang layak untuk entok kita. Paling enggak entok kita tuh tetap stay di dalam kandang dan tidak berkeliaran di luar kandang, kecuali rumah teman-teman sekalian itu masih di daerah perkampungan yang masih luas halamannya, itu boleh dilepas asal memang sering kita pantau dan juga tempatnya tidak rawan hilang. Jadi untuk kawan-kawan sekalian, dalam proses pembelajaran kandangnya dulu dipersiapkan, tempat makannya, dan dulu juga saya gitu, tempat makannya belum ada tapi saya udah beli entoknya. Itu salah besar memang dulu saya, salah setting. Jadi kita buat dulu tempat makanannya, pakan apa saja yang bagus untuk entok kita, dan yang paling utama kita harus memilih sistem apa yang akan kita anut di kandang kita. Kalau saya ini kan sistem pembibitan, ada kandang saya yang lainnya itu di sistem pembesaran. Jadi untuk pembesaran aja, pembibitan aja. Jadi saya bisa lebih fokus lagi dalam proses pemberian pakan, dan asupan pakannya juga bisa tepat teman-teman. Nah, setelah kandang sudah selesai, tempat makannya sudah kita beli atau kita buat, lalu kita membuat petarangan telur entok. Jadi kalau kita sistem pembibitan,
petarangan telur entok itu harus sesuai dengan jumlah indukan. Contohnya kita membeli 5 ekor indukan ya, kita membuat petarangannya langsung 5. Jadi kita tidak kelabakan pada saat entok nanti itu mau bertelur, apalagi bertelurnya secara bersamaan. Dulu saya juga pernah kan beli indukan itu secara bersamaan. Nah, pada saat dipindah kandang 1 hari pun dia mau langsung bertelur, karena memang di kandang sebelumnya dia lagi proses bertelur. Nah, si penjual itu membeli indukan ini pada saat dia sedang bertelur. Jadi kita antisipasi aja sebelum beternak entok itu sudah membuat petarangan telurnya. Nah, jadi untuk proses pemberian pakan untuk kawan-kawan sekalian masih pemula itu ya lebih bagus lagi ya, andalkan dulu pakan pabrikan. Kita beli aja dulu. Setelah nanti kita paham sedikit-sedikit baru kita bisa mix, seperti bisa dicampur dedak seperti yang ada di kandang saya itu, menggunakan tungkul jagung, menggunakan tepung sisa KFC. Nah, jadi bisa kita mix, kita cari pakan-pakan alternatif yang mana pakan tersebut bisa menunjang pertumbuhan ataupun proses pembentukan telur untuk indukan. Nah, banyak sekali pakan-pakan alternatif yang ada di sekitaran kita. Contohnya hijau-hijauan seperti daun ubi, daun pepaya, terus azolla, eceng gondok, dan banyak lagi teman-teman sekalian. Kalau pakan dengan protein tinggi seperti protein hewani itu bisa didapatkan di sekitaran kita juga. Kalau di tempat saya itu saya masih mengandalkan insang ikan lele, yang mana saya ambil di pasar atau di pajak. Jadi kita ambil di tukang ikan lele. Jadi kita ambil, ataupun kawan-kawan sekalian bisa sistem kontrak pada penjual ikannya. Nanti saya ambil ya Pak Bang insang ikan lelenya, yaitu tinggal kesepakatan kawan-kawan sekalian mau berapa, di harga berapa. Itu biasanya murah sekali, apalagi kawan-kawan sekalian itu kontrak setiap hari ngambil insang ikannya. Nah, kalau pakan alternatif yang ada di sekitaran kita juga saya biasa menggunakan keong mas. Itu di sini masih banyak sekali keong mas, cacing tanah. Itu kalau saya ada waktu luang atau waktu senggang itu saya nyari teman-teman sekalian. Bekicot itu sangat baik sekali untuk proses pertumbuhan, pembesaran anakan entok, dan juga untuk indukan. Dia itu kalau udah makan keong mas, telurnya itu bisa banyak sekali teman-teman sekalian. Biasanya itu saya di kandang ini itu bisa mencapai 18 butir sampai dengan 20 butir. Standarnya ya 15 butir itu paling sedikit teman-teman. Jadi memang selain dari pakan pabrikan ya, hanya satu sekarang ini pakan pabrikan saya menggunakan untuk pakan bebek petelur, itu pun juga tidak terlalu banyak teman-teman sekalian. Jadi hanya sedikit saja untuk rangsangan agar indukan entok ini cepat bertelur saja. Jadi memang pakan di kandang ini pakan pabrikan hanya pakan bebek petelur. Selebihnya saya menggunakan pakan-pakan non pabrikan agar menghemat biaya kos pakan yang ada di kandang. Nah, setelahnya untuk perawatan indukan tadi kawan-kawan sekalian itu bisa memberikan jejamuan, paling enggak itu 1 minggu sekali. Tapi untuk di kandang saya bukan hanya jejamuan saja, itu saya menggunakan vaksin teman-teman sekalian. Karena memang awal mulanya dulu saya nggak vaksin, hanya mengandalkan jejamuan. Ya, itu pernah terjadi tragedi tuh di kandang saya, terkena virus mata biru. Jadi itu saya kalau nggak salah itu pernah itu terkena virus mata biru itu ada 2 kali. Tapi semenjak saya menerapkan vaksinasi itu per 6 bulan sekali saya vaksin. Kalau untuk entok dewasa saya suntik, kalau untuk anakan entok itu saya vaksin tetes. Oke, saya rasa paham ya kawan-kawan sekalian dari video saya tentang tips beternak entok bagi pemula. Jadi untuk kawan-kawan sekalian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.